Ya di zaman sekarang tentunya kita dituntut untuk terus berinovasi, terus adaptif, terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Bahkan ketika kita membuat konten, kalau buat teman-teman konten kreator tuh harus ada yang namanya join the trend, artinya harus selalu mengikuti tren-tren yang sedang berkembang saat ini, termasuk dunia pendidikan nih. Dunia pendidikan itu semakin berkembang, dibuktikan dengan ada beberapa kurikulum-kurikulum yang diciptakan oleh pemerintah tentunya. Nah hari ini kita akan bahas terkait dunia pendidikan bersama Ibu Neneng dari Fakultas Pendidikan dan Sains UGJ. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mas. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Bu belakangan Bu? Sekarang lagi sibuk PMP pasti ya. Kemudian mahasiswa libur tapi dosen nggak libur nih. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Salah satunya akreditasi ya. Tapi kali ini mau akreditasi internasional. Nah, sedangkan di wilayah 3 Cirebon kayaknya belum ada nih. Jadi UGJ lah dan Fakultas Pendidikan Sains dengan 5 prodi, 6 prodi dengan 2 dari pendidikan pasca sarjananya kita 7 prodi untuk mengajukan akreditasi internasional. Wah keren sekali gitu, luar biasa ya, memang ya. ya. Jadi nggak sia-sia nih liburnya, nggak ya, liburan ya Bu ya. Nggak liburan, kita panteng kerja borang untuk akreditasi Sudah internasional. sampai mana prosesnya Bu? Insya Allah ya masih dari tahap pembuatan LEDCR, artinya evaluasi diri yang harus nanti dikumpulkan ke Akwin. Kita pakai pada Jerman, kita berpusatnya ke Jerman. Nanti akreditasi internasional itu mudah-mudahan doakan lancar. Amin, amin. Sampai pada saat betul-betul kita submit ya, walaupun ini dalam rangka kerja ya, walaupun kerja kan pasti ada submitnya dan ini mudah-mudahan semuanya lancar dan menghasilkan apa yang kita harapkan. Amin, amin, gitu amin. ya. Yang paling penting para tendiknya nih sehat-sehat selalu ya Bu ya. Amin, Biar amin. mengerjakan borangnya juga semangat. Iya. Ya Bu, kita ngomongin dunia pendidikan tuh Iya. saat ini memang sangat-sangat harus berinovasi keras sekali ya Bu ya. Iya, Apalagi sekarang ditambah anak-anaknya sudah mulai kritis Iya, gitu loh. betul, Dari mulai anak TK, SD, SMP, SMA kan mereka sudah sangat kritis, tapi anak-anak sekarang gitu kan. Kita kalau bicara dunia pendidikan nih Bu, dalam proses belajar mengajar itu seperti apa, apalagi yang dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial. Baik, terima kasih ya Mas ya. Sekarang teknologi ya, banyak sekali anak kalau misalnya dulu tradisional baca dosennya di depan. Ya, sekarang udah nggak gitu lagi. Kita udah merancang OBE ya, kurikulum berbasis outcome, di mana itu outcome-nya, nih anak mau jadi apa nih? Nih anak mau bisa apa? Jadi kita arahnya ke proses itu. Dari proses itu dengan bantuan teknologi pastinya kan, kita simpan modul di LMS, mahasiswa membaca, kemudian targetnya apa nih? Itu ketika di kampusnya itu banyak bergerak. Contoh saya itu kan micro teaching, mengajar gitu ya. Walaupun saya di prodi pendidikan matematika, karena di kita kan ada 5 prodi dan 6 prodi PPG, itu semuanya pasti ada micro teaching, cara mengajar bagaimana. Nah, kami itu mengasah ke mahasiswa itu tidak ke arah nanti kamu ngajarnya begini ya, ceramah ya gitu ya. Yang pastinya mereka di dalam micro teaching itu harus pandai media pembelajaran. Itu pakai pasti teknologi ya. Media pembelajaran secara konkret maupun teknologi yang misalnya diakhiri dengan kuis. Nah, kuisnya udah pakai Quizizz, harus bisa. Jadi mahasiswa kita ketika datang ke tempat PPL itu mereka sudah menguasai, guru-guru yang ada di sekolah kita itu terbantu dengan kehadiran anak-anak PPL kita. Nah, hasilnya itu ketika kita merespon ke sekolah-sekolah, anak-anaknya itu gimana? Ya mereka seneng, Bu, enak Bu ada mahasiswa PPL gitu ya, karena dengan teknologi itu ya. Yang kedua ketika kita bukan hanya di micro teaching saja, ketika misalnya dosen sedang tidak ada di tempat ataupun sakit, itu bisa digantikan dengan LMS tersebut dan kita bisa lewat chatting ataupun apa seperti itu Mas. Ya. Berarti peran teknologi dan dunia pendidikan juga tidak jauh ya Bu ya, artinya saling terikatan satu dengan yang lain. Betul, dengan ditambahnya metode belajar juga harus lebih kreatif lagi ya kan Bu. Yang guru-guru dan juga siswa-siswa juga harus lebih sering menyesuaikan diri gitu. Nah kalau menurut Ibu sendiri Bu, dalam proses pembelajarannya dari proses tradisional dan sekarang adanya teknologi itu respon siswa tuh ada perbedaannya atau tidak sih Bu? Oh sangat sekali ya, signifikan perbedaannya. Kalau dulu bengong aja, dengerin aja gitu ya. Harus seringnya disuapin kan? Ya gitu ya. Kalau sekarang kalian buka ini ya, kalau nggak ada lihat YouTube, kalau nggak ada lihat ini. Walaupun misalnya dosen belum menyiapkan YouTube yang dia buat gitu ya, itu lihat YouTube-nya, lihat YouTube tentang ini gitu, tentang
Dan jangan salah Mas, sekarang walaupun di kami pendidikan dan sains ya, bukan saja mencetak calon guru, di situ kita belajarnya anak juga harus jadi konten kreator gitu kan. Ya mahasiswa juga harus jadi konten kreator. Contohnya di mata kuliah jadi maka motivasi mereka itu seneng gitu ya ketika belajar analisis real nih, matematika nih, analisis real atau sajak gitu. Itu di bahasa Indonesia. Itu tidak harus langsung diceramahin kemudian di depan suruh sajak. Tapi enggak. Silakan bikin videonya. Di tag prodinya gitu kan. IG-nya dibuka. Ini dibuka. Jadi setiap kelas sekarang udah punya IG. Gitu Mas. Jadi motivasinya bertambah. Asik ya, nggak seperti ini aja gitu ya. Itu pasti ada UGJ seperti itu Mas. Tapi kan Bu, anak-anak tuh tidak semuanya terbuka akan dunia luar gitu. Betul. Ada beberapa mungkin sifat dari anak-anak yang memang lebih nyaman tertutup. Nah itu bagaimana kita untuk menyesuaikan itu dan memberi pengertian kepada mereka bahwa ini adalah proses yang harus mereka jalani gitu. Iya betul ya. Ini pasti ada ya, ada kendala-kendala positif negatifnya. Nah ketika itu berarti tetap si guru itu, sosok guru itu tidak bisa ditinggalkan. Walaupun ada teknologi tidak bisa ya, lost aja deh gitu ya. Kita tetap harus ada yang namanya sosok guru yang digugu dan ditiru. Pastinya ketika maju ke depan juga kita seorang guru, seorang dosen itu bagaimana, soalnya nanti itu kata Bu Neneng ya, iya, pendekatan gitu ya, Bu, ya. Ya salah satunya adalah pendekatan ya, seperti apa, kenapa kamu tidak bisa ini, kenapa tidak bisa ada yang kalau misalnya bilang, oh ya Bu nggak ada laptop, oh kita punya multimedia Mas, ruangan multimedia, silakan gunakan ini gitu ya. Ada, ayo di ruang prodi, ayo kita diskusi. Jadi masih tetap ada diskusi seperti itu Mas. Tidak ditinggalkan. Siapa nama gurunya, siapa nama dosennya. Kenapa kita mendidik mahasiswa kita begitu? Supaya pada saat mereka ke dunia nyata menjadi guru atau menjadi bukan hanya guru ya, karena kita bukan hanya menjadi guru saja nih. Di luaran sana nanti mereka itu tetap ada humanisnya seperti apa, tidak meninggalkan teknologi, kita harus teknologi aja, adat kita masih pakai ya, lokal wisdom ya, kita lokal wisdom nih UGJ gitu Mas. Berarti memang akan ada terus dari pendampingan ya Bu, dari dosen maupun dari guru itu sendiri kepada siswa atau mahasiswanya gitu. Sekarang kan di media sosial nih Bu, banyak sekali kalau tadi Bu sampaikan mahasiswa atau siswanya tuntut menjadi seorang konten kreator gitulah. Begitupun sebaliknya dengan tenaga pengajarnya, kita guru, dosen juga kan ada nih beberapa konten kreator yang memang ada di bidang pendidikan. Nah, apakah ini juga mempengaruhi citra para pengajar ini di mata siswa dan mahasiswanya? Itu seperti apa Bu yang Bu lihat sekarang? Baik, itu memang ada positif negatifnya ya Mas ya. Untuk positifnya dulu nih, pastinya anak-anak zaman Z lihat, weh dosennya hebat nih, oh gurunya hebat nih, kok ikutan sama kita gitu. Saya pribadi saja harus punya TikTok saya, gitu ya. Terus harus punya IG. Pernah saya ngobrol sama anak kecil gitu ya, terus nih buka dong IG-nya Ibu. Loh kok Ibu punya IG? Ih sombong, kok gaya sih Ibu punya IG gitu, kok kayak zaman now kalau mama aku nggak punya, katanya gitu ya. Itu berarti sesuatu yang positif, hebat gitu ya, dipandang mereka, oh iyalah mengikuti zamannya mereka. Kemudian tanpa ada ini ya, batas waktunya, kita bisa saling sharing melalui media sosial tersebut. Namun ada negatifnya juga ketika dosen atau guru itu pasang status. Ya, gitu ya. Pasang status di situ dipandang harus perlu hati-hati karena dari status yang mereka baca itu kan tersebar ya. Status IG, apalah WhatsApp atau yang lainnya. Itu kan bisa dari sudut pandang mana siswa atau mahasiswa itu memandang kita. Kalau memandangnya secara positif ya mungkin baik. Tapi kalau misalnya memandangnya secara jelek, misalnya saya sedang ada tugas di luar kota, sedang ada ini terus nggak ngajar. Oh, saya Ibu pasang jalan-jalan status, aja nih. nah gitu ya. Nanti ini Bu Neneng kemana nih, jalan-jalan aja nih. Bu Neneng nggak ngajar tapi jalan-jalan aja nih. Nah itu kan, itu jadi negatifnya di situ. Oh ini dianggapnya jelek gitu ya. Ya seperti itu aja sih Mas, lebih ke arah bagaimana kita
menggunakan teknologi dengan bijak. Berarti menurut Ibu itu tidak sama sekali merusak citra seorang pengajar di mata siswanya Tidak, itu ya? tidak. Kalau menurut saya tidak. Itu malah positif. Karena ada beberapa juga aku ikutin Bu, ada beberapa konten kreator juga ada dosen, beliau dosen muda, akhirnya ramai sosial medianya karena memang gayanya dia yang enak gitu. Ada juga beberapa di Bandung kalau nggak salah itu ada namanya, dia guru SD, guru SD, dia upload semua kegiatannya di media sosialnya dia. Ya akhirnya banyak tuh beberapa orang atau beberapa brand masuk untuk ngebantu teman-teman juga atau siswa-siswa yang mungkin kurang mampu saat itu. Jadi itu aku rasa jadi sedikit membuka lebar juga ya Bu, perspektif lain terhadap siswa ya, atau kondisi pendidikan saat ini ya Bu ya. Itu juga ngebantu juga kan Bu ya? Membantu juga. Karena kan sekarang kita masalah pendidikan nggak cuma 1, 2, itu banyak sekali kan Bu, ada beberapa masalah gitu. Terutama ini kesetaraan dan kesejahteraan buat siswa-siswa ini, bagaimana dia kemerataan ini yang mungkin sampai saat ini masih belum ya Bu, menjadi PR sekarang bagi masyarakat dan pemerintah. Nah Ibu sendiri melihat itu seperti apa sih Bu? Nah itu ya Mas ya, betul. Tadi dengan konten kreator yang guru atau apa, mereka dapat income dari TikToknya lah, dari media sosialnya, itu kan sangat membantu banget ya, membantu buat siswanya kalau memang dia tulus, ikhlas membantu. Nah dari konten tersebut kan dia banyak income-nya tuh ya. Nah memang ya pemerataan agak sulit ya, itu memang bukan harus dijawab oleh saya, tapi ini sebagai saya seorang pelaku pendidikan juga ya, berkecimpung di bidang pendidikan, layaknya itu ketika ada contohnya beasiswa, memang betul-betul kalau di mahasiswa ya itu kan ada apa sih seleksinya, seleksinya itu dari prodi ya, dari prodi itu saya suka sekali. Kenapa? Karena memang betul-betul yang terdekat itu dosen wali, kemudian prodi. Ketika dosen walinya memang ada di luar kota atau di mana sedang bertugas, itu prodi memang tahu, sehingga kegiatan aktivitas apanya itu memang betul-betul tahu. Jadi beasiswa itu jangan semata-mata tanda kutip ada beasiswa prestasi, ada beasiswa yang memang bantuan untuk yang tidak mampu. Ketika bantuan yang tidak mampu, alangkah baiknya itu melalui orang yang terdekatnya di dalam akademik tersebut. Jadi memang tidak mampu, betul-betul bukan tidak mampu saja dan akademiknya berantakan. Ini bagaimana akademiknya, bagaimana aktivitas siswanya membantu organisasi di kampusnya, itu kan itu lebih ke kita. Jadi lebih benar-benar menurut saya harus lebih selektif lagi untuk yang seperti itu, untuk beasiswa yang tidak mampu gitu. Kalau beasiswa prestasi kan itu bagaimana prestasi siswanya ya, tapi kalau prodi sendiri lebih arah ketika ada pengumuman itu tahu titik-titiknya orang-orangnya ini siapa nih yang harus kita usung, jangan karena saudara kita usung gitu. Jadi lebih betul-betul tidak mampu, betul-betul yang harus di no KKN ya Bu ya. Ya. No KKN ya buat beasiswa ya, memang harus tepat sasaran gitu. Karena kan sayang gitu, mungkin ada beberapa teman-teman yang punya potensi, punya kemampuan, tapi karena satu dan lain hal tidak dapat tuh beasiswanya gitu kan Bu. Nah satu lagi nih sekalian saya sampaikan ya, di kami nih prodi yang ada di FPS itu ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, PGSD, PPG itu sampai punya urunan dari dosen-dosennya itu ya, ketika ada memang ada kuota kan, ketika kuotanya tidak terpenuhi nih, tapi ada satu yang anaknya pintar, anaknya memang kurang mampu, itu kami adakan beasiswanya loh. Nah ya jadi maka sekalian aja nih saya sampaikan ya, memang begitu, silakan masuk ke tempat kami, tinggal nanti sampaikan ke kaprodinya. Bu, benar nggak ada ininya, ada begini ya. Berarti jangan khawatir ya Bu ya. Maksudnya ketika kan mungkin banyak teman-teman di luar sana ya, teman-teman aku dan lain sebagainya, mungkin ingin rasa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi gitu kan, melanjutkan jenjang lebih jauh lagi, tapi terkendala biaya. Mungkin tidak ada fasilitas yang lain dan juga tidak support system nih. Karena aku rasa support system itu sangat penting gitu kan Bu. Terlepas dari kondisi kita seperti apa, tapi ketika kita punya support system yang sangat luar biasa, artinya ada dorongan kepada si anak itu untuk tetap terus berjalan gitu Bu. Nah, aku lihat di sini berarti di FPS ini sangat luar biasa nih dorongannya ya Bu ya. Support systemnya nih. Terus gimana Bu cara menjaga keharmonisan ini tetap biar tetap humanis gitu kepada mahasiswa, selain tadi Bu sampaikan bahwa kita ada pendampingan, yuk kita belajar di prodi dan sebagainya. Ada lagi nggak sih Bu di tengah teknologi kan? Kalau teknologi sekarang tuh memberi jarak ya Bu, mau tidak mau adanya jarak. Ibu sampaikan tadi juga metode pembelajaran di kampus juga adanya teknologi, walaupun kita nggak hadir nih dosennya, ada di LMS-nya. Nah ini bagaimana caranya menjaga keharmonisan agar tetap humanis nih sama mahasiswa walaupun ada teknologi di tengah-tengahnya nih Bu. Baik ya, terima kasih. Ya
Saya kasih contoh saja ya, ketika contohnya banyak kegiatan mahasiswa kan ya Mas. Saya selalu sampaikan di dalam kelas itu, Mbak, Mas, kita kadang saya sampaikannya bukan ini ya, teman-teman, supaya mereka lebih dekat ya. lebih dekat gitu ya, lebih dekat, tetapi tidak berarti merendahkan dosennya gitu ya. Teman-teman nih, jadi artinya kalau pada saat diskusi ya kita bareng-bareng. Kemudian kalau pada saat di luar, di antara pada saat pertama awal perkuliahan kita bikin tata cara lah ya, kesepakatan bersama. Misalnya, yuk kita di sini santai, tapi ketika kita sedang berdiskusi betul-betul sepakat dengan diskusi apa yang kita lakukan. Ketika di luar gak apa-apa deh, ayo ngobrol aja kita gitu ya, ngobrol aja, santai aja, jangan antara ada jarak antara kau dan aku gitu ya gitu. Nah dari situ aja kesepakatan itu memang harus dilakukan dibuat ya. Nah kemudian misalnya organisasi, ketika organisasi itu saya mendorong teman-teman dosen itu ayo ikut walaupun bareng sebentar, misalnya camping gitu ya, ikutan camping, tidur bareng mereka gitu kan, mereka ada nggak takut lagi, tapi ketika di kelas ya beda lagi ya, kita diskusi bareng, saya sebagai fasilitator, makanya di situ juga kita menggunakan metodenya student center gitu, tambah dengan teknologi, silakan gunakan multimedia yang ada. Kemudian terkadang buka HP-nya, ada juga beberapa kalau ujian kan ada yang buka HP, ada yang tidak boleh malah kan. Karena kan kalau boleh yang dibuka bukan itu. Terus yang tulisan-tulisan kan nantinya sekarang ada chat GPT gitu ya. Nah, satu lagi nih. Chat GPT apakah perlu dihindari? Ya nggak bisa. Gitu kan? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena chat GPT sudah ada. Nah, sekarang bagaimana si orang guru atau dosen bisa memanfaatkan chat GPT tersebut? Maka kita ke mahasiswa itu pakailah dengan bijak. Artinya kalau kita membuat pertanyaan, ya pertanyaannya yang chat GPT itu benar-benar nusuk pada emang yang kita perlukan. Jangan asal carilah ini muncul. Carilah proposal tentang ini bisa kayak gitu. Nah dari situ kita parafrasekan sendiri bagaimana dengan keilmuan kita yang didapat. Kalau hanya menggunakan silakan, saya perbolehkan, tapi tidak untuk benar-benar. Kalau emang baca benar-benar hasil chat GPT semua itu beda Mas. Kelihatan ya Bu ya. Kelihatan banget gitu. Itu aja sih Mas. Ya, jadi apa nih Bu? Adakah keterampilan khusus nih harus dimiliki sama pengajar zaman now gitu di dunia pendidikan ini? Dan gimana caranya kita mendapatkan keterampilan itu Bu di zaman sekarang ini? Nah, tentu saja ya, pasti ada ya. Kita punya kalau saya sendiri di matematika dan di prodi lain itu ada sertifikat pendamping. Ya, contohnya kita ikut digital marketing. Nah, kenapa digital marketing gitu ya? Digital marketing bersertifikat ketika mahasiswa lulus dari prodi kami atau dari FPS Fakultas Pendidikan dan Sains ya, itu kita nggak langsung kamu harus jadi guru, enggak, karena mereka sudah dibekali dari awal, ada mata kuliahnya juga Pak. Di situ Mas ya, kita kurikulumnya semua fakultas, semua prodi itu ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, gimana cara berwirausaha gitu ya. Di situ pun ada digital marketingnya, ditambah lagi pada saat keluar itu pilihan. Silakan boleh ikut digital marketing bersertifikat BNSP atau tidak. Tapi kalau misalnya bersertifikat ya lebih bagus lagi kan ya, gitu ya. Betul. Lebih oke lagi. Dipelajarinya apa yang dipelajarinya? Kita punya kurikulum itu sefakultas ya. Itu ada mata kuliah literasi humanis, literasi teknologi dasar, literasi teknologi lanjut. Jadi itu emang betul-betul bagaimana nih mencari ini, bagaimana mencari itu gitu ya, itu dengan teknologi. Jadi kita memang dibekali betul-betul ke situ. Nah untuk digital marketing gimana? Harus content creator kan? Seorang digital marketing kalau nggak bisa content creator itu susah. Dari sekarang aja banyak sekali mata kuliah yang contoh lagi kembali saya micro teaching ya. Nggak micro teaching, kalau micro teaching emang jelas ya. Saya kapita selekta matematika. Matematika gitu ya? Apa itu? Kan ngitung-ngitung gitu ya, artinya gitu-gitu. Apakah ngitung-ngitung itu bikin ruwet? Tidak. Silakan kamu misalnya kita diskusi mengerjakan ini, pada saat diskusi itu silakan dibuat kontennya. Dan analisis ini jawabannya kamu bikin dengan jelas, tapi di TikTok kan. Sematkan ke TikTok gitu ya. Jadi di situ malah banyak viewernya teman-teman.
teman-teman mahasiswa itu. Jadi ketagihan, bikin. Alhasil pada saat sekolah ngajar PPL gitu ya, ngajar PPL itu mereka bisa menyematkan. Udahlah kalau ini nih, ibu punya cara cepat. Walaupun saya selalu bilang jangan langsung kasih cara cepat dulu. Betul-betul cara yang memang seharusnya dulu harus dipahami siswa. Ketika dia sudah mahir, kasih cara cepatnya. Baru nih TikTok Bapak di sini gitu ya. Cara cepatnya begini. Nah, akhirnya malah TikToknya banyak followernya. Iya, emang kan banyak kan Bu, sekarang kan anak-anak tuh juga suka nyari, apalagi kan platform TikTok sekarang lagi rame banget kan, menjadi salah satu platform yang sering dikunjungi juga oleh pengguna media sosial gitu kan. Nyari beberapa itu kayak contoh soal ini gitu kan, cara mengerjakan ini, kan ada beberapa konten kreator juga kayak Jerome Pauline juga kan dia suka menjelaskan tuh bagaimana how to-nya ini caranya bagaimana dapatnya dan sebagainya, ada trik and triknya juga kan di sana. Itu juga bisa diterapkan sama teman-teman mahasiswa UGJ juga gitu. Iya, ya, baik di prodi matematika, bahasa Inggris, yang bahasa Inggris aja kan ada yang spellingnya ini ya salah gitu. Itu dia bikin konten kalau yang benar begini, tapi dibikin asik gitu. Correct. Gitu ya. Ya, jadi dia bikin asik gitu. Kalau ngomong wirausaha tadi, kewirausahaan aku lihat di depan itu ada inkubator bisnis apa Betul, tuh? inkubator bisnis. Oh iya, dari itu pendidikan ekonomi Bu ya? Iya, itu ada apa ya, edunomik. Edunomik itu kayak kita nabung sih, nabung tanpa bunga ya. Nabung tanpa bunga itu bagi mahasiswa yang kesulitan biaya, bayarkan kita UKT. Padahal kita murah banget loh ya, murah banget, dengan 3 juta udah jadi mahasiswa kita ya. Nah, itu murah banget, cuma kan ya kan semua masyarakat kan beda ya. Iya betul, murahnya gitu. Ibu sama murahnya aku juga beda. Itu kan beda ininya ya. Nah, itu bisa dibantu menggunakan Edunomik. Jadi kita misalnya setiap hari bawa berapa 10.000 atau 20.000 ditabungin Nabung di situ gitu ya, Bu, ya. ya. Nanti pada saat mau bayaran ambil gitu di situ. Itu ya. lebih mempermudah teman-teman mungkin ya Bu ya. Yang susah nabung bisa nabung di Edunomik gitu ya Bu. Iya. Karena kan kalau nabung sendiri Bu udah kekumpul. Iya. Butuh apa diambil lagi. Apalagi sekarang banyak ini ya e-commerce yang iya Bu, itu uangnya uang uang digital tuh cekot hilang tiba-tiba nggak bisa ya nabung. Berarti di situ dibantu difasilitasi itu ya teman-teman. Kalau yang sebelahnya itu ada inkubator bisnis, itu barang-barangnya mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang punya kreasi apa, karena setiap tahun alhamdulillahnya FPS itu mendapatkan hibah P2MW pastinya melalui ini kan saringan-saringan ya, P2MW. Kebetulan dari beberapa tahun ini saya pembimbingnya gitu yang dapat lolos hibahnya itu. Nah, itu dari hasil itu disimpan di sana, dijajakan di sana, dijual di situ gitu di inkubator bisnis. Tapi ada pembelinya ada atau pasarnya teman-teman mahasiswa juga atau gimana? Mahasiswa juga dan ada yang dari yang lain karena merasakan enak kan ya, kayak kafe kecil-kecilan gitu. Ya datang ke situ gitu ya. Seru ya. Karena kan apa tuh namanya? Belum ada gambaran Bu biasanya bagaimana sih proses perkuliahan, bagaimana dunia kuliah itu seperti apa. Nah, ini tadi balik lagi sosial media kan mempengaruhi sedikit banyak nih Bu. Bagaimana kita atau si anak-anak ini yang mau melanjutkan sekolahnya, studinya memandang satu perspektif dunia perkuliahan. Kan macam-macam nih Bu kan ya. Di media sosial kan bertebarannya macam-macam gitu. Ada yang negatifnya, ada yang positifnya gitu kan. Tapi aku rasa sih di UGJ terutama di FVS mah positif semua ya Bu ya. Positif semua, insya Allah. Apalagi ada podcast aku tahu tuh. Iya ada podcastnya. Jadi itu dari mahasiswanya, kadang dari guru ya kita panggil gitu ya. Kemudian bukan dari guru aja, alumni yang bekerja selain guru. Oh iya, kita banyak nih yang keluar itu banyak diminati oleh bank loh. Oh iya. Jadi malah nggak jadi guru ya? Nggak jadi guru. Kemudian di kehakiman, kantor-kantor departemen itu ya, KAI itu banyak sekali. Dan yang pastinya kalau di FPS nih ya, saya sekalian sampaikan kalau di FPS itu baru tingkat 2 aja udah bisa cuan. Bagaimana tuh caranya tingkat 2 udah bisa cuan? Ya, karena kan tadi ada mata kuliah kewirausahaan gitu kan ya. Kemudian ada di teknologi literasi digital gitu. Itu kita dia langsung sematkan buka les. Nah, berarti buka les kan ya. Dari tingkat 2 itu banyak yang udah pada banyak duit. Artinya dia bisa bayar kuliah sendiri ya Bu ya. Itu dia gitu ya. Jadi keluar pada saat dia keluar itu nggak nganggur banget, walaupun nanti pilihannya tidak jadi guru, tapi tidak nganggur gitu, keluar itu tidak nganggur. Dan satu lagi nih kemarin dengan adanya Kitam
itu mahasiswa tuh masuk bulan Agustus. Iya. Ya lulusnya bulan September masuk ya. Kan lulusnya pasti Agustus akhir September, lah ya. Tanggal 30. Bulan Juli itu udah wisuda semua. Udah wisuda semua. Jadi kita tarik pada saat KKN itu kita udah kasih prakitam itu di dosen yang beri surat tugas, mereka langsung penelitian pada saat PPL itu. Sehingga pada saat masuk semester 8 itu udah punya tulisan. Sudah punya tulisan bahkan Mas ya, sudah punya artikel yang bisa publish. Nah, kalau Bu Nene ini saya sudah publish, saya mau ujian, ya udah boleh, syaratnya sudah boleh dan syaratnya sudah memenuhi gitu ya. Nah, pada saat keluar itu mereka itu bulan apa ya? Tanggal 26 Juni. Masuk sekolah 15. Itu udah banyak yang kerja, Mas. Langsung pada masuk ngajar jadi guru. Ya nggak jadi guru, kamu di mana? Saya di Bang Anu, Bu, di Bang Anu, di Bang Anu gitu. Ya, artinya lulusannya memang sudah tersalurkan masing-masing ya Bu iya, ya. Betul. Sudah ada jalannya masing-masing. Iya. Jadi ketika lulus nunggunya nggak lama nih. Nggak lama. Jadi ngapain kan kita kuliah itu untuk apa sih ujungnya? Memang untuk kerja. Ya, jadi uang, Bu. Makanya carilah tempat kuliah yang lulusannya itu langsung ketahuan kerja di mana. Ya di mana lagi kalau nggak di FPS UGJ ya. Gitu. Ibu terakhir nih Bu, aku Ya, pengen tahu dari ya. Ibu, seberapa pentingkah pendidikan buat kita Bu? Sangat penting. Sangat penting apalagi perempuan. Kalau misalnya memang tidak menjadi seorang profesional ya, tidak bekerja lah, hanya menjadi ibu rumah tangga. Jangan salah, pendidikan itu penting. Itu pendidikan pertama pada diri kita adalah madrasahnya keluarga. Madrasahnya kita itu kan keluarga. Siapa yang mendidik kita adalah ibu, seorang ibu. Untuk itu ibu harus pintar, harus smart ya. Harus smart. Smart itu yang seperti apa gitu ya. Bukan berarti kalau smart ditulisnya pakai angka, bukan, tapi dengan banyak hal lain itu smart ya. Kadang sekarang ibu-ibu itu ada yang nggak tahu kalau nggak bisa teknologi aja Mas. Susah gitu. Betul, ya. Ibu. Kalau yang sekarang bisa teknologi, banyak yang merasakan di atasnya saya udah pada punya cucu tuh ya. Itu kok ibu-ibu muda sekarang hebat ya katanya. Saya tinggalin itu nggak rewel katanya. Emang harus ditinggal. Saya waktu dulu kecil, saya waktu baru punya anak satu itu ditemenin sama ibu saya. Kalau sekarang enggak, karena mereka lihat gadget gitu ya. Lihat bagaimana caranya ini, ya itu konten-konten begitu. Nah untuk itu para ibu, para wanita, apalagi laki-laki ya, itu harus berpendidikanlah yang setinggi-tingginya bila perlu ya, bila perlu. Karena tidak sia-sia bagi kita untuk pendidikan tinggi. Di Al-Quran juga kan ada ya, belajarlah. Kenapa sampai ke negeri Cina? Karena kita kelihatan di Cina itu barang apa sekecil apapun bisa jadi ini ya. Betul. Gitu, ya. Semua berawal dari Cina pokoknya. Apa-apa dari Cina. Nah, kita nggak mau. Kayak singapnya Cina, semua dari Cina tuh laris gitu, pokoknya. Kelihatannya sekarang. Kelihatannya ya. sekarang. Itu tapi pepatah itu udah lama ya. Iya, udah lama sekali. Banget ya. Tapi sampai ke negeri Cina. Sekarang ya memang begitu ya Bu ya. Barang-barang berasal dari Cina ini. Iya, makanya. Seru banget hari ini ngobrol sama Bu Neneng, banyak banget masukan-masukan baru nih buat Iya, Dery. iya. Ibu terima kasih banyak Iya, sudah mampir di Hanya Talk Show. Kapan-kapan mungkin nanti Dery bisa mampir ke kampus Harus, ya Bu ya. harus. Ternyata banyak banget nih manfaat Iya, atau iya. fasilitas-fasilitas pendukung buat teman-teman mahasiswa di Iya. FS UGJ. Juga dibantu ternyata semester 2 udah bisa dapat uang. Ya. Ya. Tambah semester 2 udah bisa menghasilkan uang sendiri, Iya. jadi uang sakunya bisa ditabung ya Bu ya. Betul. Bisa ditabung atau bisa Beasiswa diinvestasikan juga dengan banyak yang lain. ya. Nah, beasiswa juga banyak nih. Jadi jangan khawatir buat teman-teman sobat dialog di rumah yang memang saat ini masih mikir nih mau kemana gitu, bisa ke FVS kalau memang teman-teman tertarik di dunia pendidikan. Tapi ya akhir hasilnya juga tidak hanya melulu tentang jadi guru. Ini banyak banget tadi lulusan-lulusan yang memang sudah tersebar dan nggak cuma jadi guru, dan semuanya alhamdulillah sukses ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, yang paling penting itu nanti ketemu Bu Neneng. Ya. Bu Neneng yang suka matematika pasti ketemu sama Bu Neneng Iya, nanti. ada Jangan teman lupa- yang lainnya juga. Nggak suka matematika nggak apa-apa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan ekonomi, kemudian ada PGSD, ada PPG. PPG yang sekarang banyak menjadi P3K itu kebanyakan lulusan PPG dari UGJ. iya. Dan yang sekarang P3K di wilayah 3 Cirebon itu kebanyakan dari lulusan FPS UGJ. Ada satu guru yang datang, itu saya katanya, Bu, saya kedapatan 9 di sekolahnya dia. 9 masuk PPG P3K baru. Artinya kan ASN ya, Iya. ASN baru.
7-nya itu dari FPS loh ya, FPS UGJ gitu. Mayoritasan ya. ya. 7 orang itu dari FPS UGJ lulusan kita. Gitu. Keren-keren berarti ya. Ini hasil didikan Ibu Neneng ya. Hasil didikan Dan Ibu Neneng dan teman-teman yang lain di pastinya. FPS tentunya. Iya, Jadi iya. buat teman-teman semua sama di rumah yang memang masih bingung mau cari mau kuliah kemana, ini menjadi salah satu pilihan buat teman-teman di FPS ya. Tentunya ada beberapa prodi juga buat Ibu Neneng. Nanti info lengkapnya bisa kunjungi langsung di Instagram @pmb.ugj atau nanti nomornya aku tulis di deskripsi box ya. Iya. Atau bisa langsung juga ke kampus kalau emang mau main-main bisa ya Bu Betul, ya. bisa banget. Cari aja Bu Neneng ya. Dia nggak tahu Bu Neneng di sana. Pasti tahu ya kampus deh pokoknya. Sekali lagi terima kasih Bu sudah mampir di Anya Talk Show. Terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan episode kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentunya saksikan terus Anya Talk Show. Hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Dadah.